Welcome back, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di weekend yang sangat ceria ini. Karena apa? Karena jadwal semifinal Euro nih udah keluar. Karena tim-tim yang bertanding di perempat final udah menjalankan seluruh pertandingannya. Ada 4 tim yang lolos ke semifinal Euro 2024. Yang pertama ada Spanyol, kemudian disusul Prancis, kemudian yang berikutnya ada Belanda, dan Belanda bakal ketemu Inggris di semifinal Euro 2024. Bisa bilang ini jadwal semifinal Euro 2024 ini menyala banget karena tim-tim kuat yang lolos ke semifinal. Yuk kita bahas yuk tentang kekuatan tim-tim yang lolos ke semifinal Euro 2024. Kita bahas pertandingan yang pertama, pertandingan Belanda versus, ya betul, versus Turki. Belanda yang dijuluki sama netizen Indonesia sebagai timnas pusat ini tampil oke di pertandingan semalam. Biarpun secara statistik pertandingan Belanda unggul ya, unggul penguasaan bola 60 berbanding 40, tapi Turki ini dia nggak kehabisan akal untuk menciptakan kreasi peluang sepanjang pertandingan semalam. Turki biarpun kalah penguasaan bola, tapi untuk segi pressingnya, pressernya ke lini pertahanan Belanda ini bisa dibilang sangat-sangat merepotkan barisan pertahanan Belanda. Terbukti sepanjang pertandingan Turki unggul shoot. Biarpun on targetnya sama-sama 4, tapi Turki dalam segi kreasi peluang dia banyak banget nih kesempatannya. Biarpun peluang emasnya cuma dikit, tapi Turki bisa mengimbangi permainan Belanda. Dan sebenarnya Turki bisa aja menang semalam ya kan. Ya seenggaknya menang ataupun menyamakan kedudukan. Seandainya aja tuh Arda Güler tendangan bebasnya nggak membentur tiang gawang sebelah kanan dari kiper Belanda ya kan. Tapi Arda Güler lagi-lagi menunjukkan kelasnya. Biarpun masih muda, kemarin Arda Güler nggak bikin gol, dia bikin assist untuk gol pertama Turki tuh di babak pertama ya kan, dia bikin Turki unggul 1-0. Tapi Belanda lagi-lagi tampil apik, biarpun dia sempat tertinggal, tapi dia bisa comeback di babak kedua lewat gol-gol yang diciptakan sama pemain Belanda. The Fridge, main Inter Milan, terus yang gol keduanya diciptakan sama pemain musuhnya Belanda, yaitu alias bunuh diri dari pemain Turki ya kan. Sayang banget, aduh, seandainya nggak ada gol bunuh diri mungkin bisa aja Turki itu memenangkan pertandingan semalam ya kan. Tapi ya menurut gue sih apakah layak atau nggak Belanda lolos ke semifinal, menurut gue sih layak banget ya kan. Belanda masuk ke babak semifinal Euro 2024. Dari segi komposisi main ini udah bisa bersaing lah ya kan. Dari segi mental juara ini Belanda juga menyala banget mental juaranya. Abangku timnas pusat ini benar-benar luar biasa banget. Di Euro kali ini juga dia sempat beberapa kali tertinggal lebih dulu dan bisa comeback dan endingnya memenangkan pertandingan, dan mental juara tersebut keluar lagi di babak perempat final semalam tuh lawan Turki. Ditambah lagi Belanda, biarpun ya kalau kita mau kritik penampilan Belanda, salah satunya adalah penampilan lini depannya nih, striker murni dari Belanda Memphis Depay ini. Bisa bilang selama Euro ini kurang greget penampilannya nih Memphis Depay. Masih minim gol tapi ya sering buka assist sih, biarpun bukan assist, sering ngirim assist sih, biarpun Memphis Depay agak melempem permainannya, tapi dia sering dikasih kepercayaan sama pelatih Belanda Ronald Koeman untuk mengisi starting line up di depan Belanda ya. Karena apa ya? Karena selain emang kualitasnya oke, emang namanya cocok banget nih buat taruh di depan Memphis Depay, makanya di depan. Kalau di tengah jadi Memphis Tengah. Berikutnya semifinalis berikutnya yaitu Inggris yang lawan Swiss kemarin tuh, yang menang lewat drama adu penalti ya kan. Di sepanjang babak waktu normal dan extra time ini bermain imbang 1-1. Inggris lagi-lagi kebobolan lebih dulu sama lawannya Swiss, dan Inggris akhirnya bisa nyamain skor lewat gol Saka ya kan. Dari segi permainan ya Swiss tampil seperti biasanya di Euro kali ini, sama kayak laga lawan Jerman. Dia bisa banget nih untuk merusak ritme permainan dari Inggris. Kadang Swiss jago banget main pressing tingginya, dan positioning pemainnya juga oke banget, ball possession-nya juga bisa dibilang bikin gemeteran Inggris ya kan. Dan Swiss juga kemarin bukannya minim peluang, ada beberapa peluang dia, tapi ya emang Inggris tampil cukup superior ya dibandingin Swiss di pertandingan semalam ya. Karena apa ya? Satu sisi karena komposisi pemainnya emang Inggris bisa dibilang unggul secara teknik dan skillnya, tapi secara as a team ini Swiss bisa ngimbangi permainan Inggris. Dari segi penguasaan bola pun kita lihat beda tipis, 52 berbanding 48%. Dari segi tembakan ke arah gawang sama-sama 3, dan tembakan juga Swiss bisa nyayangin Inggris 13 berbanding 11 nih sepanjang pertandingan semalam. Tapi yang tetap aja menurut gue sih Southgate masih banyak kekurangan yang harus dibenahi sama Southgate ya. Karena apa ya? Inggris ini kurang keluar gaya permainan kick and rush-nya.
gaya main cepatnya juga kurang. Tapi yang udah agak sedikit perbaikan adalah permainan dari Kyle Walker nih. Si Southgate ini kemarin bisa dibilang nih menginstruksikan Kyle Walker kayak sedikit agak setengah jadi fullback inverted nih di sebelah kanan. Berkali-kali kita lihat kemarin si Kyle Walker ini dia masuk ke merangsek ke lini tengah dari area permainan ya kan. Dan juga berapa kali pergerakan Walker di sisi kanan ini merepotkan barisan pertahanan dari Swiss nih. Tapi ya tadi gue bilang Swiss pertahanannya di Euro kali ini sangat oke bisa dibilang ya kan. Ya dari kalau kita lihat di luar adu penalti ini sebenarnya Swiss belum terkalahkan, tapi kalah karena adu penalti aja kan. Salah satu penendangnya Nathan Akanji. Ini Akanji tendangannya bisa dibaca dengan sangat baik oleh Jordan Pickford ya kan. Yang berikutnya Inggris dia yang harus dibenahi sama Inggris biar bisa ya seenggaknya masuk final lah ya. Inggris ini mesti membenahi organisasi permainannya di lini tengah. Di lini tengah Inggris harus tampil lebih greget lagi ketika lawannya ini bisa melakukan pressing di lini tengah dari Inggris nih. Kayak Declan Rice kemarin kelihatan banget dia kesulitan untuk melahirkan bola ketika si Saka dan kawan-kawan di lini tengah ini melakukan pressing tinggi, bahkan sering banget unggul jumlah pemain nih ketika pemain tengah Inggris megang bola. Declan Rice juga PR-nya banyak banget. Terus kayaknya si Southgate ini masih bongkar pasang nih untuk pemain tengah Inggris nih. Belum utuh reguler pemain tengah Inggris yang tampil bersama-sama sepanjang Euro kali ini nih. Terbukti kemarin dia di CMF-nya dia ada Maino sama Declan Rice. Sebelumnya kan kadang dipasang Gallagher, kadang dipasang Trent Alexander-Arnold, tapi kali ini Maino dipasang. Emang Maino nggak buruk penampilannya, tapi ya itu dia. Karena ketika lawan tampil oke dalam segi hal bertahan dan transisinya, ini Inggris agak kesulitan untuk mengkreasikan peluang-peluang berbahaya lewat umpan crossing akurat maupun dari umpan terobosan. Kemarin ya itu dia yang menjadi salah satu hambatan Inggris ya, sehingga Inggris sulit memenangkan pertandingan di waktu normal dan extra time. Harry Kane juga dikunci kemarin permainannya, jarang banget dapat kans untuk peluang untuk membuat gol di depan gawang Turki Swiss. Dan endingnya kan Saka yang bikin gol ya kan. Berarti Inggris saat ini Harry Kane masih tersendat di 2 gol. Untuk perjuangan jadi top scorer masih terbuka karena Inggris masih punya sisa 2 pertandingan lagi kalau masuk sampai final. Dan bisa dibilang nih di semifinalis 4 tim semifinalis Euro ini nih Prancis, Spanyol, terus Belanda, terus kemudian Inggris. Ini Inggris sama Prancis ada kemiripan nih. Main nggak terlalu oke banget performanya, tapi sama masuk final. Tapi yang lebih edan lagi Prancis sih. Dari 3 gol diciptakan sepanjang Euro, 1 gol penalti, 2 gol bunuh diri, tapi bisa masuk semifinal. Ini seru banget nih kalau nanti di final, misalnya Prancis ketemu Inggris. Ini 2 tim yang kurang greget kalau bisa masuk sampai final Euro kali ini. Ini menjadi Euro yang sangat luar biasa nih. Nah, menurut kalian gimana nih tentang performa dari tim semifinalis Euro 2024? Tulis di kolom komentar ya. Kalau punya unek-unek komentar silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang udah subscribe terima kasih. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten Pundit Aman berikutnya. Salam olah bola.